Apa yang menurut Bung Arteria bahwa memang paling urgent adalah konsolidasi itu ada kesinambungan itu di 2024? Bukan, kayak kemarin kan kendalanya adalah ya masalah efektivitas. Efektivitas dan efisiensi gimana? Ini kan pemilihnya sama. Kalau kita pilkadanya dibuat ada 2 tahap, 3 tahap dan pilpres, nanti ada pendataan pemilih, kemudian pemutakhiran data dan sebagainya boros. Itu salah satu contohnya. Kemudian konsolidasi demokrasi. Bagaimana pemerintah pusat dan daerah itu bisa tegak lurus. Bagaimana bisa tegak lurus kalau konfigurasi politiknya dihadirkan melalui sistem pemilu yang waktunya tidak bersamaan. Kalau waktunya bersamaan, dominasi partai politiknya itu konfigurasinya nanti cenderung hampir sama. Yang menang PDI Perjuangan di pusat ke bawah pun juga ikut menang. Nah, ini yang saya katakan mungkin ini akan ada semacam kekhawatiran bagi teman-teman akan dominasi yang dihadirkan nantinya oleh teman-teman Bung Arteria, ditangkap maksudnya. Saya ke Nasdem dulu. Will, Anda setuju bahwa sama dengan Mbak Titi Parludem, pilkada serentak, rezim pilkada serentaknya tidak ditolak, hanya memang timeline-nya, waktunya di 2027. Itukah usulan Nasdem sama? Itu bukan usulan Nasdem. Nasdem sampai hari ini, Rosi, berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang apapun itu. Nah, cuma yang harus kita lihat, Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 itu dibuat sebelum ada pemilu 2019, Rosi. Rosi bisa bayangkan apa yang menjadi catatan kita di pemilu serentak Pilpres dan Pileg saja yang 5 kota itu, bagaimana korbannya. Nah, ini apalagi pemilu yang ditumpuk, resikonya terlalu besar, Rosi. Jadi catatan Nasdem adalah bagaimana kita melakukan kajian atas apa yang menjadi beban dari penyelenggaraan pemilu. Karena aspek pemilu itu ada 3, Rosi. Penyelenggara, peserta, dan pemilih. Nah, proses itu yang kemudian kita punya catatan. Jadi, ya tapi kan gini, sekali lagi, Willy, sekali lagi ini menunjukkan Nasdem tuh ahistoris. Bukankah sepakatan waktu itu adalah efisiensi, efektivitas, itu pilkada serentak. Rezimnya disetujui, hanya ini sekarang timeline. Kalau kita mengerucut antara Titi Perludem dengan Arteria Dahlan, itu sama-sama oke, ini kan kesepakatan politik di parlemen, hanya waktunya. Tapi kalau sekarang dari Nasdem bilang, oh bukan 2027 juga, maunya Nasdem tuh apa sih? Ya, maunya Nasdem apa yang kemudian berkembang? Maunya Nasdem kita memiliki peta jalan seperti apa yang dikatakan Titi tadi. Ini inisiatif dari DPR, bukan hanya Nasdem, ada PDI Perjuangan juga, Wakil Ketua Komisi 2 di sana, Titi. Yang Rosi, yang harus kita lihat adalah ini undang-undang yang diusulkan oleh Komisi 2, RUU revisi. Tapi bukan sebentar dulu. Kita normalisasi, Pak Willy. Enggak, kita gantian ngomong. Kau tadi ngomong, aku juga hormati. Artinya apa? Proses seperti itu yang harus kita lihat. Ini undang-undang inisiatif bersama. Oh, apakah ada agenda Nasdem? Tidak hanya Nasdem. Ada di sana masalah parliamentary threshold, ada presidential threshold. Di sana ada pilkada. Ini inisiatif untuk digabungkan. Siapa yang diputuskan nanti, apakah ini dilanjut atau tidak, itu keputusan politik. Nasdem tidak memiliki tendensi apa-apa. Apa gagasan politik Nasdem apa, Will? Gagasan politik Nasdem sederhana. Bagaimana tidak terjadi resiko yang besar terhadap proses kita bertata negara. Pemilu itu kan sirkulasi kekuasaan yang paling fair. Nah, Rosi bisa bayangkan ketika di bulan April itu terjadi pemilu, lalu kemudian di November terjadi pilkada, itu ada 7 kotak suara. Bagaimana confuse-nya penyelenggara pemilu di sana? Bagaimana partai tadi akan kerepotan sekali. Jadi ada kerumitan yang luar biasa ya. Kerumitan yang luar biasa. Jadi kita ingin belum lagi pelajaran dari 2019 kelelahan para petugas. Rosi bisa bayangkan apa yang menjadi statement Kemendagri untuk menyelenggarakan Pilkada 2020 tetap dijalankan secara serentak. Apa itu? PLT itu PJ itu memiliki kewenangan yang terbatas. Maka kemudian Rosi bisa bayangkan 271 kabupaten kota provinsi di Indonesia akan dijabat oleh PJ. Sangat kemudian tapi Anda tuh nggak menjawab pertanyaan saya. Jadi apa gagasan apa dari Nasdem? Saya sudah mendengar dari PD Perjuangan, saya juga sudah mendengar. Keserentakannya itu di 2027 ya. Oh, 2027. Bisa dipisah. Jadi pilkada serentak di 2027 ya. Jadi Anda sepakat dengan rezim pemilu daerahnya dipisah dari pemilu nasional.
kalau bahasanya MK tidak ada rejim pemilu kada, mereka semua sama pemilu, Rosi. Artinya apa, Rosi? Kita harus melihat presiden yang sama juga pernah terjadi. Awalnya 2018 akan dijadikan keserentakan pilkada, tapi itu tidak terjadi.